Chat itu rekayasa, Kak. Aku nggak pernah mengirim chat itu. Nadira menjebakku. Video itu juga rekayasa. Nadira mengeditnya. Semua itu bohong, Kak. Bohong. Cassandra menangis ketakutan. Dalam hati Cassandra merutuki kebodohannya sendiri telah mengirim pesan serta video itu pada Nadira. Niat hati, ingin memanasi dan membuat mental Nadira semakin drop. Cassandra juga berharap Nadira menyerah menjadi istri Sagara dan pergi sejauh mungkin. Tapi ternyata justru senjata makan tuan. Kak Derek, jangan ditonton lagi. Cassandra berusaha merampas ponsel Derek. Namun Arya justru menampilkan screenshot chat dan video itu ke layar TV. Ternyata, Arya sudah tahu lebih dulu dari Jasmine. Tadi pagi tiba-tiba Sagara menelpon dan menyuruhnya mencari rekaman CCTV. Sekaligus rekaman suara tersembunyi di ruangan CEO kedatangan Cassandra sekitar 3 bulan yang lalu. Detik itu juga, Arya meninggalkan seluruh pekerjaan dan meminta Jasmine menghandle pekerjaan sementara waktu sampai dia menemukan rekaman CCTV Cassandra. Jasmine, setelah mengerjakan pekerjaannya, juga mendampingi Arya mencari video serta rekaman suara itu. Dan betapa terkejutnya Jasmine saat mengetahui bosnya difitnah oleh istrinya sendiri telah melakukan KDRT. Ini serius Cassandra yang ngomong? Tanya Jasmine pada Arya. Iya, ini asli suara Cassandra. Jasmine geram, merasa sakit hati bosnya dikhianati sekejam itu. Aku yang menjadi saksi betapa Pak Derek sangat mencintai Bu Cassandra. Setiap hari, bahkan nyaris setiap jam, Pak Derek selalu menyebut nama Bu Cassandra di tengah-tengah padatnya pekerjaan. Dia selalu bertanya begini, Jasmine, kira-kira kalau saya beli bunga, istri suka nggak ya? Jasmine, menurut kamu lebih bagus tas atau sepatu untuk hadiah anniversary bulanan? Jasmine, coba tebak, kira-kira anakku laki-laki atau perempuan? Lalu, Pak Derek juga. Jasmine tak kuasa menahan air mata. Pak Derek juga sangat menantikan anak mereka, tapi ternyata sudah keguguran. Ditambah lagi ternyata istri yang sangat dia cintai masih mencintai mantannya, bahkan berencana rujuk diam-diam di belakang mereka. Terus kamu tahu yang paling menjijikkan? Cassandra sudah keguguran sejak lama, tapi pura-pura hamil. Keguguran sejak lama. Jasmine memperlihatkan DM dari Nadira di akun IG Derek pada Arya. Arya langsung meminta screenshot Anya. Dan semua bukti mereka jabarkan di sini, di ruang rawat Sagara, di hadapan semua orang. Prayoga, Natasha, Sagara, Derek, Cassandra, Arya, dan Jasmine. Sekarang ketegangan menghiasi udara. Derek masih belum bereaksi apa-apa. Namun wajahnya tampak memerah dan rahangnya mengerat, seolah menahan amarah. Video itu. Sagara syok setengah mati melihat video mereka di hotel waktu itu. Kamu merekamnya dan mengirimkan pada Nadira. Dan chat itu. Kamu bilang kita bercinta berkali-kali. Keparat. Gue bahkan nggak pernah menyentuh lo sekalipun. Berani sekali lo fitnah gue. Sagara memberontak ingin mencengkeram Cassandra. Namun karena kondisinya masih lemah, Sagara belum mampu menggerakkan tubuhnya dengan leluasa. Gara, tenang, Roger langsung menahan lengan sahabatnya. Jangan dipaksa, lo bisa drop. Sagara murka. Rasanya ingin mencabik-cabik Cassandra. Sama sekali tidak menyangka Cassandra diam-diam merekam momen itu dan mengirimkan pada Nadira. Sungguh ular betina licik, sangat-sangat licik. Jadi, Nadira sudah melihat video. Sagara panik sekali. Nadira pasti berpikir yang tidak-tidak. Bagaimana kalau Nadira termakan ucapan Cassandra dan percaya mereka sudah bercinta berkali-kali? Sial, sial, Sagara mengumpat berkali-kali. Bohong, Cassandra berteriak. Kak Derek, semua itu bohong. Cassandra mengalihkan perhatian pada papa mertuanya. Papa jangan percaya. Nadira dan Sagara bekerja sama untuk menghancurkanku dan Kak Derek.
Mereka ingin aku dan Kak Derek pisah. Sagara berdecih, kamu dan Derek tidak sepenting itu sampai aku dan Nadira meluangkan waktu untuk menghancurkan pernikahan kalian. Aku dan Nadira sibuk dengan pernikahan kamu sendiri. Kami sibuk menyiapkan kelahiran anak kami. Dan soal video mesum itu. Sagara menatap Derek. Dulu Sagara merasa unggul karena berhasil menyuruh istri Derek mendatanginya. Tapi sekarang dia merasa malu dan jijik dengan dirinya sendiri punya ide segila itu. Tapi mau bagaimana lagi, bukti sudah di depan mata, pengecut rasanya jika Sagara tidak mau mengakui. Itu benar. Itu video gue dan Cassandra di Erlangga Hotel Presidential Room. Malam itu, istri lo yang menelpon dan mengajak gue ketemuan di hotel yang sama dengan tempat kalian bermalam. Katanya Cassandra ingin menunjukkan kesungguhan cintanya dengan dia diam-diam keluar menemui gue di Presidential Room tanpa sepengetahuan lo. Benar juga, selama ini diam-diam di belakang lo, gue dan Cassandra berencana rujuk kembali. Cassandra terus mengatakan dia masih mencintai gue. Gue yang memang membenci lo memanfaatkan itu untuk membuat lo sakit hati, dengan merebut Cassandra. Tapi setelah gue pikir-pikir, tindakan gue sangat pengecut. Gue berhenti menjalin hubungan dengan istri lo. Dan mulai fokus dengan pernikahan gue sendiri. Terserah lo mau percaya atau enggak. Tapi semua yang gue katakan jujur. Miris banget enggak sih, kita diperdaya satu perempuan. Karena saat itu gue percaya saja Cassandra mencintai gue, tapi ternyata sekarang dia berusaha memfitnah gue. Dia bahkan tidak berani mengakui perbuatannya. Sagara menatap tajam Cassandra. Sejujurnya, kepalanya berdenyut sakit, tubuhnya masih lemah, sejak tadi bicara pun masih terbata-bata. Tapi jika tidak mengklarifikasi sekarang, semua akan semakin rumit. Bisa jadi dengan kemampuan akting dan manipulasi, Cassandra berhasil mempengaruhi semua orang untuk mempercayainya lagi. Menggaku. Menggaku apa? Apa yang mau aku akui kalau kenyataannya semua itu rekayasa? Rekayasa. Apa gue segabut itu merekayasa deretan kejahatan lo? Dan satu lagi. Gue yakin Nadira tidak mungkin mendorong lo dari tangga. Lo licik. Lo pasti yang mencoba mencelakai istri gue, tapi istri gue membela diri dan akhirnya lo jatuh. Bohong, semua itu bohong. Cassandra berteriak. Dan tiba-tiba, BRUAK. Derek membanting ponselnya sendiri ke lantai, mental, mengenai tembok dan hancur. Sontak saja semua orang di ruangan itu memekik terkejut. Cassandra sendiri sampai menutup telinga, membeku di tempat. Derek marah, dia murka. Tidak, Cassandra harus melindungi diri sebelum mendapat amukan dari suaminya. Mengingat cerita dari kedua orang tuanya, Derek mencengkeram lengan Nadira, bahkan menjambak rambutnya, membuat Cassandra ketakutan. Takut Derek akan melakukan itu juga padanya. Ditambah lagi Prayoga juga memalingkan wajah. Papa mertua yang biasanya selalu menatapnya dengan mata berbinar memuji, kini justru melengos. Tidak, situasi ini terlalu gawat dan berisiko. Tidak, aku tidak bersalah. Cassandra tiba-tiba berdiri dari kursi roda dan berlari keluar ruangan. Untuk yang kesekian kali membuat Derek ternganga. Dibuat geleng-geleng kepala geram dengan tingkah istrinya. Padahal di ruang rawat tadi Cassandra kesakitan dan tidak mampu berdiri, tapi sekarang dia bisa berlari. Derek speechless. Tapi dia tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan semalu ini. Derek, panggil Natasha saat tiba-tiba dari keluar ruangan sambil mengepalkan tangan. Pa, Natasha menatap Prayoga, mereka. Natasha terlalu syok dan terduduk di kursi dengan lemas. Apa semua ini nyata? Apa menantuku Cassandra, yang aku percaya sosok perempuan baik dan lembut, tega melakukan semua ini? Sagara menatap sendu mamanya. Beliau memang berhati lembut. Wajar sangat terkejut. Apalagi Cassandra menantu pertamanya. Menantu yang dia sayangi telah membohongi sebegitu hebatnya.
Jika benar Cassandra bersandiwara dan Nadira tidak bersalah, berarti Emma juga tidak bersalah. Natasha menatap suaminya. Kita harus membebaskan Emma, Pak. Kita bujuk Cassandra menceritakan kejadian di tangga yang sebenarnya pada polisi. Dengan begitu Emma pasti dibebaskan dan tidak perlu membawa kasus ini ke pengadilan. Atau kita cari CCTV hotel. Emma bilang CCTV-nya rusak kan? Tapi aku belum mengecek langsung. Biasanya pihak hotel sengaja menutupi kasus yang terjadi di hotel mereka karena tidak mau merusak reputasi mereka. Kita harus menyelidiki ulang kasus ini. Ada banyak hal yang Prayoga pikirkan sekarang. Terutama tentang kebohongan Cassandra yang mengguncang hatinya. Tidak pernah sedikit pun terbesit dalam kepala, Cassandra akan membohonginya sedemikian licik. Prayoga selalu mengutamakannya, menuruti apapun keinginannya, demi cucu yang ada dalam perutnya. Tapi ternyata Cassandra sudah keguguran sejak 3 bulan yang lalu. Perutnya yang membuncit hanya pura-pura. Padahal jika Cassandra jujur sejak awal, Prayoga juga tidak akan marah. Toh Cassandra bisa punya hamil lagi. Namun Cassandra justru membuat kebohongan demi kebohongan untuk menutupi kebohongannya. Pura-pura mencintai Derek padahal masih mencintai Sagara. Menggoda Sagara bahkan mengajak bertemu di hotel. Menjelek-jelekan Derek dengan tuduhan keji KDRT. Menuduh Nadira menyakitinya padahal dia sendiri yang bersalah. Dan Emma dipenjara karena dia. Gara-gara dia, Prayoga menyakiti perempuan yang dia cintai dan menjebloskan ke penjara. Dan Prayoga tidak bisa memaafkan itu. Kebohongan Cassandra, Prayoga tidak bisa memaafkannya. Prayoga benci dibohongi dan dikhianati. Pa, Lia, Papa akan cari tahu lebih lanjut kasus Cassandra dan membebaskan Emma. Natasha lega sekali mendengarnya. Ma, Pa, lirih Sagara. Sekarang Sagara mulai paham masalah yang terjadi. Sebelum kalian lanjut mencari bukti, bawa istriku ke sini dulu. Sejak pagi aku sudah menunggu Nadira. Aku tidak sabar bertemu dengan istriku. Berat sekali mengatakan ini, apalagi melihat wajah putrinya yang penuh harap. Namun mau bagaimana lagi? Nadira. Mama belum bisa menemukannya. Belum bisa menemukan bagaimana. Mama bilang Mama menyembunyikan Nadira di villa, lalu kenapa Mama harus menemukannya? Mama sudah tahu kan keberadaan Nadira. Tinggal membawa istriku ke sini. Lia, Mama memang membawa Nadira ke villa. Mama juga menyewa bodyguard untuk melindunginya. Tapi tiba-tiba, pagi tadi Sam, kepala bodyguard yang Mama sewa, memberi kabar Nadira hilang. Ada 4 orang misterius yang mencoba membunuh Nadira. Tapi untung saja ada seseorang yang menolong Nadira. Wajahnya tidak jelas, tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, entah laki-laki atau perempuan. Sam belum bisa mengidentifikasi pasti. Karena videonya terpotong. Tapi kemungkinan besar orang ini yang membawa Nadira pergi. Entah dia orang jahat atau baik, Mama juga belum tahu. Sampai sekarang Mama masih menyelidiki. Tapi yang jelas, Nadira hilang. Ma. Sagara tertawa, Ma, sudahlah, nggak usah perang-perang begitu. Katakan pada Nadira, tidak perlu meniru artis-artis yang suka perang sebelum memberikan surprise. Wajah Natasha semakin menyendu. Sagara, Mama tidak melakukan perang. Mama mengatakan yang sebenarnya. Nadira pergi. Kata-kata itu seolah menusuk hati Sagara. Dia merasa seperti tenggelam dalam kebingungan dan ketidakpercayaan. Nadira pergi. Kalimat itu terus terngiang dalam kepalanya, berulang kali, seperti mantra yang tak kunjung berhenti. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Tapi Mama akan berusaha menemukan istri kamu. Mama akan mengerahkan seluruh tenaga Mama. Tidak, tidak mungkin. Nadira tidak boleh pergi kemana-mana tanpaku. Dia tidak boleh meninggalkanku. Penculik yang membawa istriku pergi, aku akan mencarinya.
Dia belum tahu siapa aku akan menonjok wajahnya sampai babak belur. Dia akan menyesal tidak berpikir dua kali sebelum menculik istriku. Sekuat tenaga, Sagara berusaha bangkit. Natasha, Prayoga, Roger serta dokter dan perawat yang baru saja memasuki ruangan segera ikut menahan Sagara. Kondisinya belum pulih, tidak boleh banyak bergerak. Tidak boleh banyak pikiran juga. Tapi kabar yang baru saja dia dengar telah mengguncang jiwa dan raganya. Sagara tidak bisa mengendalikan emosi. Nak, tenang. Nadiraku, aku datang. Tunggu aku. Sagara keke ingin turun dari berangkar. Lepaskan aku. Sagara menatap semua orang di sana dengan mata merah, dengan bayang-bayang air mata di kelopak matanya. Aku ingin mencari istriku. Jangan halangi aku. Istriku sendirian di luar sana. Dia pasti ketakutan. Dia tidak punya siapa-siapa selain aku. Bagaimana kalau dia disakiti? Bagaimana kalau dia dipukul? Lalu anakku. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padahal putraku? Atau mungkin Nadira pergi gara-gara melihat videoku dan Cassandra di hotel itu. Semua itu tidak benar, aku tidak pernah tidur dengan Cassandra. Aku harus menjelaskan pada istriku, Ma. Dia pasti sakit hati. Natasha tak kuasa menahan air mata. Hatinya sedih sekali melihat putranya sehisteris ini. Harusnya tadi malam Natasha menemani Nadira, melindungi dan memastikan dia baik-baik saja. Sementara Prayoga membisu. Sangat tidak menyangka Sagara akan sehisteris ini setelah kepergian Nadira. Kenapa? Apa mungkin Sagara telah jatuh cinta? Sagara, tenang, tenang dulu. Semua orang membisikkan kata tenang, namun Sagara justru semakin memberontak. Aku tidak akan tenang sebelum istriku kembali. Kebalikan Nadira padaku. Teriakan, jeritan, dan makian dia tunjukkan pada semua orang. Sagara kesal karena mereka terus menahannya. Padahal sekarang dia harus mencari istrinya. Hingga pada di titik puncaknya, tubuh Sagara tidak mampu menahan kemarahan. Tubuh Sagara gemetar. Tekanan otot-otot di kepala membuat kepalanya berdenyut sakit, dan efeknya terasa sampai pada tekanan jantung yang semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya melemah, dan akhirnya, Sagara pingsan di tengah kerumunan yang panik. Natasha panik dan mengguncang pelan tubuh putranya. Panggilkan dokter. Sagara, nak. Bangun, Natasha berusaha membangunkannya, sementara Roger memanggil dokter. Dokter segera melakukan perawatan dan menyuruh semua orang keluar dari sana. Kak Derek, lepaskan aku. Sakit, Kak. Cassandra memberontak saat Derek mencengkeram pergelangan tangannya dan menyeretnya menuju ke parkiran bawah tanah. Cassandra menduga Derek akan membawanya masuk ke dalam mobil. Lalu membawanya pulang atau ke tempat menyeramkan untuk mengurungnya. Tidak, Cassandra tidak mau. Bagaimanapun caranya dia harus bertahan di sini. Di rumah sakit ini ada banyak orang, Derek tidak mungkin berani memukul. Kak, dengarkan penjelasanku dulu. Aku bisa menjelaskan semuanya. Jelaskan apa? Setibanya di parkiran bawah tanah yang sepi, Derek menghentikan langkah. Terlalu banyak kebohongan yang kamu katakan, sampai aku tidak tahu bagian mana dari ucapan kamu yang mengandung kejujuran. Kehamilan kamu, sandiwara kamu yang berpura-pura baik di depan semua orang, menuduh Nadira mendorong kamu padahal kamu pelakunya, semua itu bohong. Termasuk. Suara Derek bergetar, termasuk kata cinta yang tempo hari kamu bisikan padaku, itu juga dustakan. Tidak, Kak. Aku benar-benar mencintai Kak Derek. Iya, aku akui awal pernikahan kita, aku belum move on dari Sagara. Meski begitu aku selalu mengatakan aku mencintai Kak Derek sebagai afirmasi untuk diriku sendiri agar aku benar-benar bisa mencintai Kak Derek. Bukan karena aku sengaja mendustai Kak Derek. Cassandra menangis dan sesegukan. Aku tahu aku salah, aku minta maaf. Aku akan melakukan apapun agar Kak Derek memaafkanku.
Tapi kita harus mempertahankan pernikahan kita. Jangan mau kalah dari Sagara. Kak Derek mau, Sagara bahagia dengan Nadira, sedangkan aku dan Kak Derek menderita. Itu tidak adil. Jadi mari kita perbaiki pernikahan kita. Kita mulai semuanya dari awal. Kalau perlu kita pergi ke luar negeri. Aku akan ikut kemanapun Kak Derek membawaku, tapi jangan ceraikan aku. Aku sudah terlanjur nyaman dengan Kak Derek. Derek terdiam, tampak berpikir keras. Cassandra berharap Derek mau mempertimbangkan kata-katanya. Memaafkan kamu? Tanya Derek. Iya, Kak. Maafkan aku. Aku akan menjadi istri yang baik untuk Kak Derek. Aku akan mematuhi semua perintah Kak Derek. Apapun akan aku lakukan, yang penting kita tidak bercerai. Please, Kak. Jangan marah lagi ya. Benar juga, kalau Sagara bahagia kenapa aku menderita? Sagara langgeng dengan Nadira, kenapa aku dan kamu bercerai? Dan aku sudah mempertimbangkan, aku memaafkan kamu. Mari kita mulai semuanya dari awal. Aku nggak mau kalah saing dari Sagara. Aku harus lebih unggul. Anak pertama kita sudah meninggal, kita bisa membuat anak yang baru lagi. Kak. Cassandra menangis terharu, tidak menyangka Derek memaafkannya. Ternyata semudah ini. Astaga, serius. Cassandra ingin tertawa dalam hati. Namun ternyata, itu kan yang ingin kamu dengar. Tidak semudah itu. Cassandra memekik saat Derek kembali mencengkram pergelangan tangannya. Kali ini terasa berkali lipat lebih sakit. Derek seolah mengeluarkan seluruh tenaganya. Ampun, Kak, sakit, tolong lepaskan. Sakit. Rasa sakit kamu tidak sebanding dengan rasa sakit yang kamu berikan untukku. Aku memberikan segalanya, tapi kamu justru membohongi dan menusukku dari belakang. Aku membela kamu mati-matian saat Nadira dan Emma menuduh kamu sebagai penjahat. Aku bahkan menyiksa habis-habisan Nadira sampai rambutnya rontok karena jambakanku. Dan aku juga menyerahkan seluruh hatiku padamu, Cassandra. Hati untuk kamu jaga, bukan untuk kamu remukkan. Dan sekarang, aku sudah mati rasa. Bahkan jika kamu menangis dan bersujud, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Kak. Air mata Cassandra tumpah ruah membasahi pipi. Satu persatu kejahatan yang pernah dia lakukan seolah berputar-putar dalam kepalanya seperti kaset rusak. DERRICK. Teriak Satya. Diikuti Merlin di belakangnya. Mereka mendapat laporan dari beberapa perawat dan karyawan yang melihat putri mereka ditarik-tarik. Tanpa menunggu lama Satya dan Merlin mengejar Derek. Apa-apaan kamu? Satya berusaha melepaskan cengkraman Derek dari putrinya tapi justru hanya memberikan efek tambah sakit. Sakit, Cassandra meringis kesakitan. Saya bilang lepaskan. Satya berteriak murka, saya akan melaporkan kamu pada polisi atas tindakan kekerasan. Oh, saya yang akan melaporkan putri Anda lebih dulu ke polisi, karena sudah berpura-pura hamil, padahal dia sudah keguguran 3 bulan yang lalu. Dek. Satya dan Merlin tersentak luar biasa. Kak, kamu bicara apa, Derek? Siapa yang berpura-pura hamil? Istri kamu masih hamil anak kamu. Janganlah kamu kasar begini. Kalau beneran keguguran kamu juga yang sedih kan? Merlin tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Tapi wajah Derek justru kian geram, membuat senyum Merlin perlahan hilang. Kalian tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Tapi tidak mungkin kalian tidak tahu kebohongan putri tunggal kesayangan kalian. Jangan-jangan kalian justru membantu Cassandra mencari bantalan palsu, agar perutnya terlihat membuncit. Iya kan? Satya dan Merlin saling lirik panik. Derek, kamu bicara apa sih? Cassandra keguguran karena didorong Nadira, elak Satya. Puncak kemarahan Derek sudah mencapai batasnya. Geram karena Cassandra dan kedua orang tuanya masih tidak mengakui kesalahan mereka, padahal bukti itu tidak jelas di depan mata.
Saya bukan orang bodoh yang bisa kalian bodohi terus-menerus. Baik, terserah kalian mengaku atau tidak, tapi aku tidak bisa mentolerir kejahatan putri kalian yang sudah menipuku dan keluargaku. Keputusanku sudah bulat. Aku akan menceraikan Cassandra dan menjebloskannya ke penjara. Derek menarik Cassandra dan membawanya masuk ke dalam mobil. Sampai proses pengadilan selesai dan ketuk palu Cassandra akan dipenjara, Derek akan mengurung Cassandra. Derek tidak mau Cassandra kabur dan melarikan diri ke luar negeri. Cassandra harus mendapatkan hukuman yang setimpal karena sudah melukai hatinya sedalam ini. Derek tidak akan puas sebelum Cassandra merasakan rasa sakit yang dialami. Derek berhenti. Satya dan Merlin mengejar namun sudah terlambat. Mobil Derek sudah melaju meninggalkan parkiran. "Pak, bagaimana ini, kita harus lapor polisi." "Melapor polisi? Kamu tidak dengar ancaman Derek? Kita yang akan dipenjara karena sudah memanipulasi kehamilan Cassandra." "Sial, bagaimana bisa ketahuan? Padahal kita sudah menyusun rencana sekedarnya mungkin," Satya uring-uringan sendiri. "Sekarang gimana, Pak? Aku juga pusing. Bagaimana kalau mereka tahu kita yang menyuruh orang menabrak Sagara? Prayoga akan marah besar. Apa kita melarikan diri ke luar negeri saja? Prayoga pasti akan mengejar kita juga, Pak. Ke luar negeri." Satya tampak berpikir keras, "Papa akan usahakan hari ini juga kita ke luar negeri, tapi kita harus menyelamatkan Cassandra dulu. Papa akan menyewa bodyguard hebat untuk menyelamatkan putri kita." "Lia, Pak." Satya dan Merlin hendak menuju ke dalam mobil, namun tiba-tiba. "Satya, Merlin, saya ingin bicara sesuatu." Namun suara bariton khas itu menghentikan langkah mereka. Tanpa menoleh pun mereka tahu siapa pemilik suara itu. Tubuh Merlin gemetar saat menoleh pada suaminya. Sama halnya dengan Satya yang gugup. "Tenang, Ma. Kita harus tenang.